supaya ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat dan barokah di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua ya? Hadir. Oke, kalau hadir semua, sebelumnya meja dan kursi mohon dirapikan. Kalau ada sampah di bawah kursi maupun di laci, harap dibuang ke tempat sampah. Sudah? Oke, kalau sudah, saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang harus kita lalui selama pembelajaran ini dimulai. Ada 2 poin penting yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, kontrak belajar kita, dan yang kedua ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kontrak belajar kita itu ada 2 poin. Yang pertama, ketika saya berbicara, mohon dengan sangat, tidak boleh ada yang bermain HP, berbicara sendiri ataupun asik sendiri. Dan yang nomor 2, ketika Ibu mengasih kesempatan kalian untuk berbicara, maka Ibu yang akan diam. Oke? Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada 3. Yang pertama, untuk memahami konsep gerak harmonis sederhana. Yang kedua, untuk memahami karakteristik gerak harmonis sederhana. Dan yang ketiga, yaitu untuk memahami aplikasi gerak harmonis sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk materi, kita ice briefing dulu ya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada satu permainan, yaitu ini adalah spidol. Nanti ketika Ibu putar spidolnya ini ujung dari spidol ini akan menunjuk masing-masing satu di antara kalian. Jadi nanti ada 3 poin yang harus kalian cari. Yang pertama, jadi ketika satu kali putaran ini menunjuk satu orang, maka nanti satu orang itu akan mencari salah satu dari ketiganya. Begitu juga seterusnya. Oke, kita mulai ya. Nah, berarti Mas Yusuf mencari pengertian gerak harmonis sederhana. Selanjutnya, Mas Syahrir mencari syarat sebuah GHS. Dan berarti Mbak Irba itu macam-macam GHS. Ibu kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang untuk mencari apa yang sudah kalian dapat.
Sudah Bu. Ibu. Ya. Sudah ya. Oke, berarti tadi yang dapat pengertian dari GHS siapa? Saya Bu. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Berdiri Mas. Duduk Disampaikan aja, Bu. ya. Oh, mau duduk aja. Ya. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bola-balik benda melalui satu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan dari Mas Yusuf ya. Selanjutnya syarat GHS. Syarat GHS yang pertama gerakannya periodik atau bolak-balik. Ya, Yang terus kedua gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. Yang ketiga yaitu percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. oke, kita simak dahulu jawabannya. Selanjutnya macam-macam GHS, Mbak Ira. Macam GHS dalam harmonik sederhana linear dan angular. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Kita tepuk tangan dulu ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya sudah benar, bahwa ini tadi yang sudah disampaikan sama Mas Yusuf, gerak harmonis sederhana itu gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon itu selalu konstan. Kemudian syarat suatu benda dikatakan mengalami gerak harmonis sederhana itu, nah ini sama ya yang sudah disampaikan oleh Mas Syahrir. Kemudian macam-macam GHS ini yang sudah disampaikan oleh Mbak Ira tadi, ada dua, GHS linear dan angular. Tadi belum disebutkan ya, misalnya kalau GHS linear itu misalnya menghisap silinder gas, gerak osilasi air raksa dan lain-lain. Kalau GHS angular itu gerak gandul atau bandul fisis atau osilasi ayunan torsi. Oke, benar semua. Selanjutnya kita tonton video dulu. Dari video nanti lagi ya. Dari video yang sudah ikut tayangan tadi, apa yang kalian tangkap? Ada apa saja? Ya, main ayunan, bandulan, terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Nyanyi Bu. Ya, nyanyi. Oke, kita sebut dahulu jawabannya. Jadi nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai ayunan. Dari video tadi kan pengaplikasian GHS ya, maka saya menayangkan video itu. Nah, ini ada beberapa contoh GHS, yaitu GHS pada bandul dan GHS pada pegas.
Hmm, Oke, saya punya salah satu alat peraga ya. Mohon maaf sebelumnya karena ini alatnya buatan saya sendiri, jadi mungkin kinerjanya kurang maksimal. Jadi ada yang tahu ini apa? Yunani. Ya, benar sekali Mas Yusuf. Jadi ini itu pengaplikasian GHS. Ya. Jadi suatu benda dikatakan mengalami satu osilasi penuh pada gandul itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Balik ke titik semula. Ya, baik ke titik semula. Apalagi? Ya, gerak bolak-balik. Oke, benar semua jawabannya. Jadi suatu benda dikatakan mengalami satu berosilasi penuh itu ketika benda itu bergerak dari titik A dan kembali ke titik A lagi. Seumpama ini adalah titik keseimbangan benda. Jika di sini kita kasih, misalnya kita kasih titik A dan diosilasikan ke kanannya saya ya. Kanan itu ada di titik B dan kita osilasikan ke kiri itu ada di titik C. Nah, benda ini mengalami satu getaran penuh itu apabila dari titik A ke titik B, ke titik A, ke titik C, dan kembali ke titik A lagi. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau GHS pada begas itu dikatakan mengalami satu getaran penuh pada begas itu apabila apa? Ada yang tahu? Pembangunan rapatan. Iya, benar sekali. Apalagi? Sudah ya? Jadi benar sekali yang dijawab sama Mas Syahrir. GHS pada bekas itu satu getaran penuh dikatakan mengalami satu getaran penuh itu apabila terjadi satu renggangan dan satu rapatan. Sayangnya saya belum membawa alat peraga dari GHS. Ketika benda itu mengalami satu getaran penuh pada bekas itu, misalnya ini tuh bekas, dari titik keseimbangannya dikasih gaya ke bawah itu sebesar F, kemudian dilepaskan, dia akan mengalami osilasi yang berupa renggangan dan rapatan. Itu berarti benda tersebut mengalami satu getaran penuh pada bekas. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi ya yang sudah Ibu bahas. Kemudian kita akan memasuki besaran-besaran pada gandul. Ini ada yang bisa membacakan? Tolong dibacakan Mas Syahrir. Jadi gandul itu diosilasikan, kemudian begitu diberi gaya F sentripetal, dan itu ada gaya gravitasi berupa mg. Terus karena ini gandul bergerak dari sumbu X, sedangkan ada sudut theta dengan sudut theta tertentu, jadi mg sin theta. Sedangkan untuk talinya itu mg cos theta. Oke, benar sekali. Terima kasih Mas Syahrir. Dari di sini Ibu punya satu gambar ilustrasi dari pegas yang seperti yang sudah saya bawa tadi, bahwa sebuah pegas ini ditarik sebesar theta. Kalau misalkan itu seperti ini, ditarik sebesar theta. Nah, ketika saya mengasih gaya sebesar theta ini, pasti kan ada gayanya. Ini di sini kan disebutkan gayanya F. Kemudian suatu benda kalau masih ini kan sebuah gandul ya, maka dia masih dipengaruhi gaya gravitasi. Jadi di sini diuraikan ada mg sin theta, kemudian mg cos theta, kalau ke bawah jadi m kali g. Dengan
panjang talinya itu sebesar L. Jadi ini itu panjang talinya itu sebesar L. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Belum ya? Belum. Kemudian BHS tanda bekas. Nah, tolong dibacakan, Mbak Irba. Itu ada gambar bekas Bu yang titik A titik seimbang sebelum bekasnya ditarik. Itu nanti Bu. Terus yang terus yang titik B situ ditarik Bu, ada bebannya juga, jadi meredam, dan yang titik C mengalami rapatan. Ya, terima kasih Mbak Irba, benar sekali jawabannya. Jadi di sini ada penguraian pegas. Ini tadi yang sudah Ibu sampaikan ya. Ini itu kalau pegas beraplikasi gaya, ini pegas sudah mempunyai beban, maka dari titik ini ditarik suatu titik keseimbangan. Kemudian ketika pegas ditarik gaya sebesar F, dia akan mengalami renggangan, dan ketika dilepaskan dia akan mengalami rapatan, dan seterusnya dia akan kembali ke titik seimbang, mengalami renggangan, mengalami rapatan. Oke. Selanjutnya persamaan-persamaan dalam BHS. Yang pertama itu pada badul, dan yang kedua pada pegas. Nah, di sini ada yang tahu kenapa frekuensi pada bandul itu berbeda dengan frekuensi pada pegas? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi supaya kita bisa membedakan kenapa periode dengan frekuensinya pada bandul sama pegas itu berbeda. Di sini kan frekuensi pada pegas pada bandul itu itu 1/2 pi akar G per L. Ini bandul ya. Kenapa kok dalamnya G per L enggak kali K? Karena pada bandul itu masih dipengaruhi gaya gravitasi dan panjang tali. Jadi nanti kalau ada pertanyaan suatu bandul ditolak berapa pasti menggunakan 1/2 pi akar G per L. Ya. Selanjutnya pada pegas. Kenapa kok di dalamnya yang dipakai itu M per K? K itu apa? Nah, K itu konstanta pada pegas. Jadi pegas ini, panjangnya pegas ini adalah suatu konstanta pegas yang dimana dilambangkan huruf K. Ya benar. Dan bebannya di sini dihitung yaitu massa pada pegas, sehingga persamaannya menjadi F/2 pi akar M per K. Begitu pula selanjutnya pada periode dari bandul dan periode pada pegas. Paham? Oke, kalau paham kita masuk ke simpangan. Nah, tolong dibacakan Mas Yusuf. Simpangan adalah jarak benda dari titik keseimbangan. Ya, terus dibacakan persamaannya. Y sama dengan A sin omega T. Y sama dengan A sin 2πf kali T. Ya, benar sekali. Jadi di sini suatu gerak harmonis sederhana pasti kan mengalami simpangan ya. Jadi di sini persamaannya itu yang pertama Y A sin omega T, kemudian
Kemudian omega di situ kan omega rumusnya sama dengan 2pi per F. Maka omega di sana digantikan dengan ini ya. Nah, dengan A itu amplitude, W kecepatan sudut, F frekuensi, dan T waktu. Kemudian, nah, tolong dibacakan Mas Syahrir. Turunan pertama dari rumus timbangan yaitu P sama dengan dy per dt sama dengan d asin omega t per dt, di mana P sama dengan A omega cos omega t. Ya, P syaratnya omega t sama dengan 0. ya, terima kasih. Jadi rumus persamaan dari kecepatan itu yang sudah dibacakan sama Mas Syahrir ya. Dari penurunan rumus ini ada yang belum bisa atau belum paham? Paham semua ya? Kalau paham semua, kita lanjut ke kalau ada kecepatan pasti ada apanya? Percepatan. Jadi tolong dibacakan Mbak Irga. Kecepatan AY sama dengan dv per dt sama dengan dy per dt kuadrat. AY sama dengan d per dt A omega cos omega t. AY min AY sama dengan A min omega kuadrat sin omega t. A max sama dengan min A omega t. Jadi terima kasih Mbak Irga. Kecepatan di sini turunan dari kecepatan terhadap apa? Waktu. Ya. Kecepatan rumusnya yang sudah disebutkan tadi, kemudian diturunkan dan menghasilkan rumus percepatan, yaitu min A omega kuadrat sin omega t. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kalau belum, kita masuk ke aplikasi dari GHS. Tolong dibacakan Mas Yusuf yang keras, biar temannya dengar. Yang perlu aplikasi GHS 1 stok motor atau mobil, 2 ayunan, 3 penjuru, 4 gawe gitar, 5 bunyi jawi, 6 ayunan bayi, 7 dan lain-lain. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Benar sekali. Jadi aplikasi GHS kan contohnya ada skop mobil. Skop mobil kan itu kan bentuknya pegas ya. Dia kan ketika ada lintasan atau apa kan dia kan mengalami ledakan dan rapatan. Nah itu salah satu aplikasi dari GHS. Kemudian ayunan ini tadi benar sekali. Pendulum sama ya, sama kayak ini. Dawai kita itu ketika dawainya dipetik dia kan akan berosilasi ke bawah ke atas. Itu juga termasuk aplikasi dari GHS. Kemudian bank jumping itu kayak trampolin, jadi dia juga mengalami gerak harmonis sederhana. Kemudian ada ayunan bayi, kandel atau kandel. Ada yang belum tahu ayunan bayi seperti apa atau belum pernah melihat? Belum pernah. Jadi bentuknya itu seperti ini. Oh, Nah, kenapa kok ini kok muncul GHS? Karena dia kan bergerak ke sana, bergerak maju mundur. Ini kan lintasannya kan setengah lingkaran ya. Jadi dia mengalami gerak harmonis sederhana. Bu, termasuk kursi goyang ya, Bu? Iya, benar sekali. Kursi goyang. Dari sini ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada,
kita kuis ya. Ya Bu. Iya Bu. Oke, Ibu punya kertas, nanti tolong dituliskan jawaban kalian di sini. Jadi nanti yang setelah itu Ibu koreksi dan siapa yang paling benar akan menuliskan ke depan. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya? Bu, cinta Ya. mandi. Ya. Sudah? Sudah Bu. Ya. Ini bukan dulu ya. Sebentar ya, kasih Ibu waktu sebentar untuk mengecek. Oke, jadi jawaban dari teman-teman dari di antara kalian semua itu yang paling benar itu jawabannya Mbak Irba. Jadi mohon Mbak Irba untuk maju ke depan dan menuliskan ya. Yuk. Gimana Bu di sini? Iya. Sudah Mas Yusuf? Ampun Bu.
Oke, terima kasih Mbak Irma. Kita bahas bersama ya. Jadi di sini kan diketahui sebuah bandul beroscilasi selama 1 sekon dengan panjang tali pada bandul 40 cm dan amplitudo sebesar 0,2. Ketika digambarkan kan akan seperti ini. Kenapa kok di sini memang ketika mencari persamaan frekuensi dan periode menggunakan G per L? Karena bandul. Iya, benar sekali. Jadi yang perlu kita garis bawahi yaitu karena yang diketahui adalah sebuah bandul. Maka apa saja besar-besar yang mempengaruhinya? Tadi kan yang sudah disebutkan ada G, yaitu gravitasi bumi, dan ada L panjang tali di sini. T-nya 2pi per akar 2L, G per L, dengan jawaban Mbak Irba itu 10pi, kemudian frekuensinya 0,1 per pi, ya sudah benar semua. Dan kecepatan dari bandul ini 0,002 cos 0,2 meter per sekon. Jangan lupa satuannya ya. Ini sekon dan ini Oke, sudah betul semua, berarti kalian sudah paham ya. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum pembelajaran Ibu tutup? Tidak ada ya? Jadi tadi kita sudah belajar apa saja? Pengertian Ya. GHS, Syarat-syarat, Syarat-syarat GHS apa lagi? macam-macam aplikasi GHS, Aplikasi GHS, macam-macam GHS, ada apa lagi? besaran. Ya, benar sekali. Tadi kita sudah belajar banyak sekali ya. Oke, kalau begitu karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan untuk hari ini. Sebelumnya minggu depan kita akan praktikum ya di laboratorium. Jadi dipersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk praktikum GHS besok ya. Ya Bu, sebelum Ibu tutup ada satu quotes yang Ibu punya, yaitu don't stop to try before you get what you want. Jadi jangan pernah berhenti sebelum kalian mendapatkan apa yang kalian mau. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Kalau ada kesalahan di perilaku ataupun apa yang sudah Ibu sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq